Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana, NPM 233128180, kelas IF23A. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemrograman berbasis objek. Di sini ada pendahuluan PBO. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai unit utama dalam pengembangan perangkat lunak. Konsep ini memungkinkan pengembangan untuk merepresentasikan objek-objek dari dunia nyata dalam kode program, sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pengembangan aplikasi yang kompleks. Berikut adalah materi pembelajaran yang mencakup konsep dasar, keunggulan, dan implementasi PBO. Pilar utama PBO. Yang pertama ada abstraksi, menyembunyikan detail internal dari objek dan hanya menampilkan fitur-fitur penting. Contohnya ada kelas mobil, hanya mengekspos metode seperti maju dan mundur tanpa menjelaskan cara kerja mesinnya. Yang kedua ada enkapsulasi, membangunkan data dan metode dalam satu entitas untuk mengontrol akses terhadap data tersebut. Ini meningkatkan keamanan dan modularitas kode. Yang ketiga ada pewarisan, memungkinkan kelas baru untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, sehingga mengurangi duplikasi kode. Yang keempat ada polimorfisme, memungkinkan metode dengan nama yang sama untuk berperilaku berbeda, tergantung pada objek yang memanggilnya. Yang kedua ada keunggulan PBO, ada modularitas, kode yang terorganisir dalam kelas-kelas membuat pengembangan lebih terstruktur. Yang kedua, reusabilitas. Kelas dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode. Yang ketiga ada pemeliharaan yang mudah. Perubahan pada suatu bagian kode tidak mempengaruhi bagian lain secara langsung. Yang keempat ada fleksibilitas. Memudahkan perubahan dan pengembangan aplikasi skala besar. Konsep kelas dan objek. Yang pertama, kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Kelas dapat dianggap sebagai template atau desain untuk menciptakan objek. Komponen kelas, atribut, variabel yang menyimpan keadaan atau data dari objek. Misalnya, dalam satu kelas mobil, atributnya bisa berupa warna, merek, dan kecepatan. Metode, fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang dapat melakukan operasi dalam objek atau mengubah atribut. Misalnya metode seperti bergerak, rem, atau tampilkan info dalam kelas mobil. Konsep kelas dan objek. Objek adalah instansi dari sebuah kelas yang mempresentasikan identitasnya atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Objek memiliki status, atribut, dan perilaku metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Hubungan antara kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah instansi dari kelas tersebut. Yang kedua ada setiap objek memiliki atribut dan metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Yang ketiga ada objek dapat memiliki nilai atribut yang unik dan dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelasnya. Prinsip PBO. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada don't repeat yourself. Mengurangi duplikasi kode dengan memanfaatkan pewarisan dan abstraksi. Kode yang sama tidak perlu ditulis berulang kali. Yang kedua ada keep it simple stupid. Sederhanakan desain dan implementasi agar mudah dipahami dan dikelola. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Yang ketiga ada yakni. Jangan menambahkan fitur atau fungsionalitas sebelum benar-benar diperlukan. Fokus pada kebutuhan saat ini dan tambahkan sesuai kebutuhan di masa depan. Kelebihan dan kekurangan PBO. Kelebihan PBO. Modularitas. Kode dibagi menjadi objek yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Yang kedua ada reusabilitas. Kode dapat digunakan kembali melalui pewarisan. Yang ketiga ada keamanan. Enkapsulasi meningkatkan keamanan data. Yang keempat ada fleksibilitas. Polimorfisme
Polymorphisme memungkinkan penggunaan metode yang sama untuk objek yang berbeda. Kekurangan PBO. Yang pertama adalah kompleksitas. Pemrograman berorientasi objek bisa lebih sulit dipahami, terutama bagi pemula. Yang kedua ada kinerja. Penggunaan OOP dapat menghasilkan overhead yang lebih besar dibandingkan dengan pemrograman prosedural. Yang ketiga ada terlalu banyak abstraksi. Penggunaan banyak lapisan abstraksi dapat membuat kode sulit dilacak. Penggunaan PBO dalam kehidupan nyata. PBO digunakan dalam banyak aplikasi dunia nyata, termasuk sistem operasi, sistem informasi, sistem manajemen basis data, sistem informasi perpustakaan, dan aplikasi e-commerce. Game. Yang kedua ada game, pengembangan game dengan objek sebagai karakter, item, dan lingkungan. Yang ketiga ada aplikasi web, framework seperti Django dan Spring menggunakan OOP untuk membangun aplikasi web yang modular. Dari materi yang saya bawakan tadi bisa disimpulkan bahwa pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dengan memahami konsep dan prinsip OOP, pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat diperluas. PBO membantu mengatasi kompleksitas perangkat lunak dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Sekian materi yang saya bisa bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.